Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pada kesempatan ini saya percakapan praobservasi akademis bersama rekan saya akan segera Ibu Dinasti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya, Bu? Semangat, harus semangat. Masih semangat ya, Bu Dina. Di sini Semangat. kelas 2 ya. Oke, Bu Dina di sini Kelas 2. kelas 2 ya. Lumayan lah. Gimana anak kelas 2, Bu? Lumayan lah. Itu ada yang anak-anak ya. Ada sudah harus bisa anak-anak ya. Kita harus tahu karakter masing-masing anak bagaimana. Harus tahu karakter. Butuh kesabaran ekstra ya, Bu? Ya, dan Butuh kesabaran ekstra ya. ayam ya 31 ya, dan di kelas lainnya jadi ayam ya 31 dibanding kelas lain. Wah, sarapan dulu supaya tidak di rumah sarapan dulu, supaya suara juga harus lebih lantang, tidak kehabisan, suara juga harus lebih lantang. Pada pertemuan kita kali ini saya akan melaksanakan observasi ini untuk nantinya ketika observasi agar lebih siap dan juga lebih percaya diri dan juga lebih percaya diri ya, Bu. Siap. Untuk Sudah pelaksanaan siap, Bu? observasinya nanti Siap. untuk Siap. pelaksanaan observasinya nanti itu saya akan Siap. melakukan beberapa sebelum itu memberikan saya beberapa akan pertanyaan kepada Bina, memberikan beberapa mengenai pertanyaan nanti kegiatan kepada observasi yang akan dilakukan mengenai nanti kegiatan observasi yang akan dilakukan Bu Dina ketika yang pertama di sini adalah mata yang pertama di nanti sini untuk adalah mata pelajaran nanti untuk kegiatan observasi pembelajaran atau supervisinya nanti Bu Dina Nanti akan insya Allah pakai matematika ya. Nanti insya Allah pakai matematika. Kalau boleh ya. tahu materinya tentang apa, Bu? Tentang Kalau boleh tahu materinya tentang apa, Bu? tentang membilang. berarti matematika masih membilang anak-anak. Iya. Oh, berarti matematika masih pelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya itu Kemudian membilang tujuan dengan pembelajarannya apa? menggunakan konkret. Tujuannya itu membilang dengan menggunakan daya abstrak sehingga anak-anak atau daya abstrak tidak bisa anak-anak nilai tempat, tidak bisa menjadikan dikelompokkan menjadi ratusan, jadi dikelompokkan menjadi ratusan, jadi benda konkretnya itu. Untuk medianya nanti berupa apa? Media Untuk nanti medianya nanti saya berupa pakai media nanti saya pakai apa ya, insya Allah pakai ada saya membuat macam es krim gitu. Oh, stick es krim itu Iya, ya. stick es krim tadi gitu. Oh, Ada stick beberapa es krim itu nilai ya. stick es krim tapi satuan itu ada beberapa nilai juga pakai satuan apa namanya juga pakai kalau metode nanti ini kita pakai apa namanya ini kita pakai apa Oh, biji jagung biar nilainya Oh, lebih banyak ya, tidak iya, terlalu besar iya. dan nilainya Iya. lebih banyak ya, tidak Iya. terlalu besar Iya. nantinya Iya. juga. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa menyebutkan pembelajarannya adalah anak-anak bisa menyebutkan bilangan dan pengembangan yang kemudian dicapai untuk area nanti pengembangan yang kegiatan hendak dicapai nanti Bu saat dari itu kegiatan pembelajaran Nanti yang jelas harus saat itu sikap ya. Ya. Sikapnya yang jelas harus menunjukkan sikap ya. Ya. Sikapnya itu aspek keterampilan siswa dalam membilang, aspek hingga siswa baik dari benda konkret hingga abstrak, baik dari benda konkret maupun abstrak dengan menggunakan beberapa LKPD. Nanti LKPD-nya ada menggunakan beberapa LKPD. Nanti LKPD ada juga dari lembaran-lembaran dan juga Lembar dari kerja biasa ya. lembaran. kemudian yang dilakukan ketika pembelajaran kemudian yang dilakukan ketika pembelajaran nanti menggunakan model pembelajaran apa, kemudian Nanti metodenya kira-kira apa. kita saya pakai nanti kira-kira kita saya pakai instrumen. Oh, pakai game jadi anak-anak nanti Iya, bermain main game game, ya. iya, Oh, betul. pakai game jadi anak-anak nanti Iya, bermain main game game, ya. iya betul. Drama, kemudian demonstrasi, kebiasaan diskusi, pada umumnya lah kebiasaan Berarti diskusi. nanti anak-anak dibentuk kelompok. Iya, pasti. Berarti nanti anak-anak dibentuk kelompok. Iya, pasti. Nanti ada
biar tahu satu kerja satu tim itu bagaimana kerjanya, biar tahu satu kerja satu sikap-sikap tim jadinya iya, observasi sikap-sikap jadinya iya. observasi strategi sudah, kemudian untuk bentuk penilaiannya sudah, kemudian untuk bentuk penilaiannya sikap ya. Bentuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian kognitif dari penilaian kognitif itu dari KWD ke LKPD, keterampilan KWD, kemudian penilaian keterampilan, kerja kelompok dan presentasi setelah kerja kelompok dan presentasi setelah. Ini presentasinya nanti pada kelompok ya. Iya, Ini presentasinya nanti pada kelompoknya tadi. Iya, dibagi dari hasil kerjanya tadi itu. Iya, diwakililah. Baik Bu, kemudian ini rencananya mau diobservasi. Kemudian ini rencananya mau diobservasi kapan minggu depan? Hari Rabu depan ya Bu ya, minggu depan hari Rabu 6 November tanggal 6. Oke. 6 November. Baik Bu, jam baik berapa? Bu, Jam pertama aja kalau jam pertama itu anak berapa? Kayaknya lebih semangat. Jam pertama aja kalau jam pertama itu anak. Siap. Kalau siang itu apalagi matematika itu aduh. Siap. Energinya masih jos ini, baterainya masih jos ini, baterainya masih banyak kalau jam pertama ya. Ini adalah pra untuk persiapan ini adalah pra untuk persiapan Tina nanti eksekusi pada akademiknya. Semoga Tina nanti lancar, dan juga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran juga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin didapatkan. Ya, betul. Saya terutama kita mengajar. Ya, betul. Saya terutama kita mengajar. Ya, 31 dan anaknya lumayan. 31 dan anaknya lumayan. Baik, sumber nanti kita lanjut di kegiatan observasi. Kemudian nanti kita lanjut di kegiatan saya juga minta kemudian untuk pasca observasi saya juga minta dilakukan bersama dengan dilancarkan bersama dengan pengajar wawancara pasca observasi wawancara. Baik Bu Dina, terima kasih. Semoga nanti lancar dan juga terima kasih. Semoga nanti lancar dan juga tetap semangat dan juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semangat selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, Waalaikumsalam. apa kabar semuanya? Bu Dina Alhamdulillah baik, juga. sehat. Nggih. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan atau pertemuan pasca supervisi kelas yang mana kemarin saya lakukan bersama Bu Dinasti di kelas 2. Nggih. Bagaimana Bu Dina? Apa yang ingin Bu Dina sampaikan pada kesempatan kali ini? Sebenarnya kesempatannya banyak. Saya ingin menyampaikan banyak hal, terutama dalam pengelolaan kelas seperti itu. Terus anak-anak yang karakternya berbeda-beda dengan moodnya anak-anak yang kadang naik turun gitu. Seperti itulah hal-hal yang seperti umum seperti itu. Nah, untuk tujuan kita hari ini spesifik, tujuan kita bertemu pada hari ini pastinya tentang pasca supervisi yang kemarin Bu Dina lakukan pembelajaran di kelas. Nggih. Di situ mungkin ada hal yang identifikasi apa yang ingin Bu Dina sampaikan di sini. Apa mungkin dari pembelajarannya anak-anak atau mungkin ada yang Bu Dina ingin sampaikan kekurangan atau yang Bu Dina rasakan kemarin ketika pembelajaran. Sebenarnya gini ya, setiap pembelajaran itu ada aja yang buat saya itu merasa kurang sebenarnya, Bu. Kurangnya apa? Karena dalam penguasaan kelas mungkin saya juga masih kurang karena jumlah muridnya yang besar, 31 anak dan anaknya ya lumayan super. Tuh, jadi memang itu yang menjadi kendala saya kadang saya kalau sudah emosi, saya masih belum bisa mengontrol emosi ketika anak-anak itu sudah tidak mau mengerjakan, jadinya itu saya itu yang menjadi kekurangan saya, belum menguasai kelas sepenuhnya, tapi kadang anak-anak itu nurut sekali gitu. Tapi ya namanya anak-anak seperti itu, berubah-ubah gitu. Kemudian dari selama pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Dina? Selama di observasi kemarin alhamdulillah lega ya, lega dan saya merasa senang bisa diobservasi karena saya jadi tahu apa yang menjadi kekurangan saya gitu dalam dalam mengajar dan bisa membuat pembelajaran saya ke depannya. Saya harus bagaimana seperti itu. Berarti tujuan kita hari ini adalah untuk membahas hasil dari observasi kemarin, supervisi, apa yang sudah Bu Dina rasakan dan juga untuk merefleksikan apa yang sudah Bu Dina lakukan selama pembelajaran. Lalu perasaannya juga sudah lega ya Bu. Sebelumnya tapi Bu Dina pasti sudah mempersiapkan kan dengan adanya pra-observasi ya. Jadi Bu Dina semakin mantap untuk melakukan pembelajaran. Lalu untuk pelaksanaan pembelajaran Bu, selama pelaksanaan pembelajaran apa yang Bu Dina alami? Yang saya alami ya selama pelaksanaan itu alhamdulillah berjalan lancar, lancar sekali dan anak-anak antusias. Antusiasnya itu karena saya menggunakan beberapa metode yang mungkin selama ini jarang saya gunakan. Memang saya gunakan tapi tidak semua gitu. Misalnya dalam ice breaking, pembelian ice breaking, kemudian ya memang ice breaking ada ice breaking tapi mungkin tidak semenarik yang sekarang. Kemarin itu saya ngajar itu. Terus kemudian LKPD yang saya berikan juga kayaknya menarik buat mereka. Mereka semangat, antusias mengerjakannya gitu. Dan ketika saya menyampaikan melalui kuisis lewat laptop itu mereka sangat senang sekali. Berarti kemarin anak-anak ya baru pertama itu mereka menyentuh laptop untuk bermain. Iya. Mungkin itu ya Bu yang bisa mereka menggugah semangat. Akhirnya aku bisa tahu gimana laptop terus dan juga ada gamenya di situ. Iya. Kemudian di sini Bu, mungkin Bu Dina bisa jelaskan lagi kemarin tujuan pembelajaran, lalu metode dan area pengembangan yang Bu Dina ingin capai pada pembelajaran kemarin.
Untuk apa namanya, untuk tujuannya, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mengetahui, kemudian mampu membilang bilangan dari nilai satuan, puluhan hingga ratusan. Kemudian saya menggunakan media ajar dari benda abstrak, jadi mereka itu paham langsung dengan benda nyata, benda konkret. Jadi mereka itu lebih paham menggunakan biji jagung dan stik es krim. Jadi mereka bisa langsung, seumpama itu, jadi mereka ada bendanya, mereka tahu, oh ini nilai puluhan, ini nilai satuan, seperti itu, ini nilai ratusan gitu. Dan metode yang saya gunakan adalah TGT. Ya, melalui TGT. Bermain berarti game Ya, gitu ya, Bu? Ya, pakai game gitu. Kemudian dari tujuan itu, arah pengembangannya saya yaitu dari ranah sikap. Di situ kan ada game, kemudian ada kerja kelompok. Dari kerja kelompok itu saya ingin melihat kemandirian anak-anak, terus kerjasama dengan sesama satu tim. Kemudian dari pengetahuan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk memancing dari tujuan itu tadi, gitu. Dari tujuan yang saya berikan, anak-anak, saya memberikan pertanyaan pemantik itu, saya pengen tahu anak-anak ini sampai di mana, sudah sejauh apa kemampuan mereka dengan beberapa pertanyaan itu. Tuh. Ya, jadi dengan diberikan pertanyaan pemantik, Bu Dina bisa mengetahui awal pengetahuan anak-anak itu gimana gitu ya. Kemudian area pengembangan tadi juga ada sikap, kemudian ada pengetahuan tadi itu juga keterampilan anak-anak bisa membilang sesuai dengan tujuannya. Betul, ya. Kemudian setelah ini Bu Dina melakukan pembelajaran, sebelum Bu Dina melakukan pembelajaran, Bu Dina kan sudah melakukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kondisi awal belajar. Kalau Bu Dina berikan skala dari 1 sampai 10, untuk awal sebelum anak-anak pembelajaran, Bu Dina berikan skala berapa? Untuk skala masih kecil ya, maksudnya nggak terlalu banyak gitu, karena memang mungkin mereka sudah tahu dari kelas 1 atau mereka ada yang ikut les di luar sekolah, kita kan tidak tahu. Memang ada beberapa yang mampu menjawab, tapi hanya beberapa aja, paling hanya 2. Jadi antara 1 sampai 10 mungkin ya antara 4 atau 5 itu sudah skalanya. Masih diletakkan di skala 5 ya, Bu? Iya. Kemudian jika ini Bu Dina mungkin bisa merefleksikan dari kegiatan belajar Bu Dina kemarin, kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin Bu Dina bisa refleksikan baik kekuatan ataupun kelemahan apa yang bisa Bu Dina rasakan setelah melakukan pembelajaran, Bu. Sebenarnya begini ya, karena memang kelas saya itu yang besar, jumlah muridnya sebenarnya berjalan dengan lancar, baik, kemudian antusias anak-anak itu sudah senang sekali, apalagi dengan metode dengan pemberian game, permainan, terus juga terus dengan media yang saya gunakan juga, mereka sangat sekali antusias. Karena saking antusiasnya, saya kekurangan waktu dalam mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok itu, gitu. Jadi anak-anak itu sangat semangat, Bu, saya Bu. Jadi mereka itu semacam kayak nggak mau selesai. Apalagi ketika mereka itu pakai kuisis ya, pakai komputer, pakai laptop itu kan mereka langsung menunjuk atau bagaimana pegang laptop gitu kan, seneng. Jadi anak-anak itu sampai waktunya itu ketika selesai, sebenarnya diskusi kerja kelompok itu sudah selesai. Cuman waktu untuk presentasi di depan itu waktunya tidak nutut, karena mungkin saya juga namanya anak-anak semangat, saya ikut semangat jadi lupa waktu ketika mereka waktu bermain game itu seneng gitu. Seperti itu. Manajemen waktu aja mungkin ya. Jadi Bu Dina juga sudah
mengetahui kelemahannya di mana, Nggih, tapi nggih. juga ada kekuatan di situ Nggih, ya nggih, Bu. nggih. Kemudian untuk tujuan pembelajaran Bu setelah dilakukan kegiatan dengan adanya games dan sebagainya itu tadi, apakah Bu Dina sudah mengidentifikasi ketercapaian dari tujuan belajarnya? Sebenarnya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, Sudah sudah tercapai ya, tercapai. sudah Dengan tercapai. dengan tercapainya itu, Bu Dina sekarang optimis dengan skala berapa dari yang tadinya 5 sebelum menggunakan metode dan juga cara dengan bermain games itu tadi? Dengan lihat antusias, kemudian dari hasil pekerjaan anak-anak juga, ketika menjawab secara langsung lisan itu ya lumayan lah, bisa naik antara 8 sampai 9 itu. Mungkin ya di angka 8 aja, karena memang ada beberapa siswa saya yang ABK. Jadi itu yang memang perlu dibedakan, maksudnya cara pemberian materinya juga saya bedakan. Jadi tidak seluruhnya dari 31 itu mereka mampu. Memang ada beberapa yang menonjol, yang maksudnya bukan ABK ya. Ada memang yang menonjol, ada yang memang biasa-biasa, tapi yang menonjol ini kayaknya lebih banyak daripada yang perlu latihan lagi. Memang ada gitu. Selain yang ABK tadi itu, 2 anak yang ABK Bu. Kemudian apa yang Bu Dina lakukan untuk meningkatkan ke skala yang lebih tinggi dari permasalahan yang Bu Dina hadapi tadi? Mungkin Bu Dina sudah punya solusi, punya cara untuk mengatasi kelemahan yang Bu Dina rasakan tadi. Memang butuh kesabaran ya. Kesabaran yang ekstra, karena yang tahu kondisi kelas saya ya Bu ya. Jadi saya memang butuh kesabaran yang serba luar biasa. Anaknya juga yang cowok itu super sekali. Jadi memang perlu saya itu harus benar-benar memberikan mereka perhatian penuh. Jangan jadi saya berpikir begini, oh ini enggak boleh saya hanya pilih kasih hanya duduk diam di satu tempat aja, misalnya hanya di satu siswa itu aja ya. Saya harus lebih merata. Saya pikir seperti itu. Kemudian dalam penguasaan kelas juga saya harus lebih menguasai lagi. Dan anak-anak ini kadang lengahnya itu mereka kalau sudah menyelesaikan satu soal itu ngobrol dulu. Jadi nanya apa gitu. Mungkin saya harus lebih sering mengingatkan anak-anak, ayo cepat selesaikan waktunya, nanti ada kegiatan apa. Mungkin itu yang perlu saya benahi lagi ke depannya itu. Untuk melakukan tindak lanjut yang ingin Bu Dina tingkatkan tadi, adakah ini rekan atau siapa yang ingin Bu Dina rangkul untuk mencapai yang Bu Dina sampaikan tadi itu? Sebenarnya saya tidak bisa ya memilih hanya 1 atau 2, saya pengennya semua menilai saya gitu, semua teman-teman menilai saya tentang bagaimana saya belajarnya, sudah pas apa belum, apa yang kurang gitu. Yang jelas saya butuh beberapa teman ya, teman sejawat yang mungkin bisa membantu saya nanti ketika melakukan apa yang sudah saya rencanakan ke depannya sebagai tindak lanjut itu tadi. Tuh, jadi mungkin ya boleh Bu Dia, boleh, atau yang secara berpengalaman yang di sini menurut saya ya antara Bu Dia atau Bu Andin seperti itu. Jadi nanti pasti akan lebih banyak masukan dan juga untuk membangun apa yang merasa Bu Dina kurang seperti betul, itu, betul. akan pendapat-pendapat. Karena menurut saya wis benar, tapi kan belum tentu menurut orang lain gitu kan Bu. Lalu kapan Bu Dina akan menindaklanjuti untuk aksinya yang tadi itu? Kalau bilang kapan, secepatnya. Bisa besok, bisa saya laksanakan. Jadi anak-anak itu tidak berlarut-larut Bu. Berlarut-larut misalnya dalam mengerjakan, dia tidak segera mengerjakan, selesai satu ngobrol. Jadi supaya tidak berlarut-larut, nanti dia kelamaan ngenakno, enggak selesai, akhirnya waktunya kan molor. Jadi kalau bisa segera, dan insya Allah besok akan saya terapkan. Meskipun tidak hanya di pelajaran matematika, saya rasa
di semua pelajaran harus seperti itu gitu. Menurut saya seperti itu. Memang harus anak-anak lebih lebih di strength gitu Bu, supaya agar tanggung jawab dan tanggung juga jawab, iya, disiplin disiplinnya ya anak-anak juga, iya, mumpung tanggung jawab. mereka juga masih di kelas rendah Iya, ya Bu. betul sekali. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dina? Sebenarnya saya ingin sekali menyampaikan banyak hal nggih Bu nggih. Terutama dalam penguasaan kelas itu Bu. Jujur kelas saya itu banyak sekali 31 dan anaknya itu super, ada yang suka caruk, iya, ada yang pokoknya bermacam-macam lah gitu. Dan yang saya rasakan itu kadang ketika saya ke kantor pipis sebentar gitu, anak-anak sudah semburat itu Bu yang saya masih kurang, padahal sudah saya ingatkan sudah gitu, sebentar Bu Dina mau pipis, tolong jangan rame, atau mungkin apa yang kurang dari saya masih belum bisa menggali tentang itu, seperti itu Bu. Mohon mungkin pencerahannya atau bagaimana masukan buat saya, jadi saya bisa lebih untuk anak-anak lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Mungkin nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya ya Bu, Bu Dina bisa menyampaikan apa tujuan dari Bu Dina kita melakukan coaching, percakapan. Mungkin dari situ Bu Dina akan juga menemukan solusi. Nah, seperti kegiatan hari ini, sepertinya Bu Dina juga sudah menemukan solusi apa belum menurut Bu Dina ini? Sebenarnya solusi kalau menurut saya solusi ya dari saya sendiri ya Bu, iya, solusi dari saya sendiri, tapi nanti mohon dibantu juga apabila memang dirasa kurang gitu nggih. Solusinya ya saya dalam penguasaan kelas itu saya harus lebih sering berkeliling. Berkeliling mendekati siswa gitu kan. Kemudian mengawasi mereka dan mengingatkan mereka supaya menyelesaikan tugasnya dengan segera dan benar, tepat waktu juga. Kemudian lebih peka terhadap anak-anak. Anak-anak kan kadang nggak bisa mengerjakan, tapi dia diem, malah ngobrol sama temennya gitu. Saya harus lebih tahu, oh kenapa ini. Coba saya dekati, mungkin seperti itu solusinya, dan menanyakan apa kendalanya, mungkin tidak bisa atau bagaimana. Jadi kan anak-anak itu mungkin takut mau tanya gitu kan. Jadi saya yang harus lebih aktif lah gitu. Iya. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah Bu, kayaknya sudah mantap dengan solusinya Bu Dina tadi, dengan juga rencana tindak lanjutnya juga yang sudah disampaikan tadi secepatnya seperti itu. Iya. Jadi nanti kalau seumpama saya sudah melaksanakan tindak lanjut ini Bu, mohon untuk dikoreksi lagi apa yang kurang dari saya dan apa yang sudah perlu saya pertahankan, karena memang saya butuh itu untuk kedepannya demi anak-anak juga Bu. Seperti itu. Memang sebenarnya kita harus berkolaborasi ya Bu, untuk melihat, saling melihat apa yang perlu kita perbaiki dan yang sudah baik untuk kita tingkatkan gitu ya. Sudah bisa dicukupkan Bu untuk kegiatan kita hari ini. Jika sudah tidak ada yang ingin Bu Dina sampaikan, saya tunggu kabar selanjutnya untuk tindak lanjutnya. Mungkin bisa kita sharing lagi, kita coaching lagi untuk apapun yang Bu Dina anggap mengganjal di hati Bu Dina untuk kita selesaikan bersama dan kita cari solusinya. Terima kasih waktunya Bu Dina. Selamat kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini gimana Bu? Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Agustin dan Bu Dina yang hari ini tadi sudah praktek coaching pasca observasi untuk supervisi akademik ya. Alhamdulillah hasil dari praktek coaching ini saya kira sudah sangat bagus dan semuanya sesuai dengan kriteria dari penilaian. Jadi sangat bagus. Jadi dimulai dari si coachingnya tadi menyampaikan tujuan, kemudian Bu Agustinnya juga dalam menggali pertanyaan itu mampu untuk ini ya,
menggali banyak sekali jawaban dan penjelasan dari Koci ya, dari Bu Dina ya, sehingga tadi bisa disimpulkan sebuah solusi yang terbaik gitu ya. Kalau menurut Bu Dina sendiri manfaat coaching ini apa Bu? Manfaat jujur untuk saya sendiri Bu, untuk memberikan apa ya, semacam umpan balik untuk saya ke depannya harus bagaimana, sudah sesuai apa belum dengan sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan, sudah sesuai apa belum, kemudian dalam menyampaikan apa ya Bu, pembelajaran juga mungkin saya ya maklum saya kan anggap aja guru sudah tua gitu, jadi butuh belajar dari yang muda-muda seperti ini Bu, gitu. Jadi mungkin banyak pengalaman yang Bu belum saya belum saya dapatkan mungkin dari Bu Diah yang ikut kegiatan ini bisa menyampaikan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya metodenya pakai metode lama, mungkin Bu Diah punya metode yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Gitu ya. Alhamdulillah, jadi proses coaching ini bisa dilanjutkan ya Bu ya. Bisa, monggo. Tidak hanya untuk bisa diterapkan tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi bisa dengan keluarga mungkin dengan siswa juga bisa. Jadi banyak manfaatnya ya, betul, bisa diterapkan di situ. Baik Bu Dina, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami untuk melakukan proses pasca observasi. Mudah-mudahan nanti coaching ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dina, mungkin masih ada kegiatan, monggo bisa dilanjutkan. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.